Perkenalkan, saya Desi Kurniasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Dan di samping saya Ibu Kepala Sekolah SDN 36 Cengkeh, Bu Leli Sepita. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan praktik pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini kami akan melakukan wawancara. Untuk itu silakan menonton semuanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, Ibu. Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Ini saya melakukan tugas CGP dalam wawancara dilema praktik dalam pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun rujukan moral. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral? Kita berdiskusi. Yang pertama sekali kita kan ucapkan terima kasih kepada Desi sebagai calon guru penggerak tahun 2023. Seperti yang pertanyaan Bu Desi tadi tentang rujukan etika. Dilema etika. Nah, dilema etika di suatu sekolah pasti ada ditemukan tentang etika. Sama sekali yang etika yang terjadi pada siswa di sekolah. Nah, selama saya sebagai kepala sekolah selama lebih kurang 9 tahun, yang mana permasalahan terhadap siswa ini banyak sekali. Jadi masalahnya seperti bully atau masalah apa gitu, pedofil, sudah pernah saya menangani kasus yang seperti itu. Nah, kalau kasus yang terjadi yang sekarang ini di sekolah SD saya bertugas sekarang ini, yaitu di SD 36 Cengkeh ini, ada juga permasalahan tentang bagaimana siswa berkurang sama gurunya. Mungkin terjadi juga misalnya siswa sama siswa saling bully. Bisa juga ada penanganan kasus antara guru dengan siswa. Nah, selama lebih kurang sekitar 3 tahun ini di SD tempat saya bertugas ini, saya sudah 4 kali menangani kasus yang terjadi terhadap siswa ini. Yang pertama sekali yaitu tentang siswa kita yang suka melihat adegan-adegan seksual. Yang hal itu juga pernah saya tangani dengan memanggil orang tua murid, berkonsultasi dengan orang tua murid, karena anak ini mungkinlah kelalaian orang tua di rumah, sedangkan kita di sekolah sering mengatakan supaya anak ini tidurnya jam segitu, baik guru maupun saya sebagai kepala sekolah. Jadi karena adanya kelalaian dari orang tua murid di rumah, makanya sudah sering dipanggil ke sekolah, makanya seringlah kita konsultasi sama orang tuanya, maka diambillah keputusan terhadap si anak ini dan orang tua murid ini, yang mana orang tua murid akhirnya dia ingin anaknya pindah sekolah. Jadi bukan saya sebagai kepala sekolah yang menyuruh anak ini pindah, tapi orang tua muridnya sendirilah yang minta pindah anaknya lagi. Maka anaknya dipindahkan sekolah dan kami pihak sekolah pun mengabulkannya, karena itu kan haknya orang tua murid. Jadi pindahlah dia sekolah ke SD Sementara. Itu kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua yaitu anak ini suka juga lah dia datang ke sekolah bersama-sama teman-temannya, ada temannya di SMP, dia pergi ke lingkungan sekolah, dan sana dia merokok di luar jam pelajaran sekolah, dan sekolah telah usai, telah tutup, dan saya sebagai kepala sekolah mendengar laporan dari orang, makanya saya lihat CCTV. Nah, ternyata memang iya
dipanggil juga lah orang tua muridnya. Iya, Sementara orang tua muridnya tidak tahu sama sekali bahwa anaknya seperti itu. Jadi dengan adanya kita berkonsultasi memanggil orang tuanya, maka orang tua murid ini tahulah bagaimana keadaan anaknya. Karena buktinya ada CCTV. Jadi dengan adanya CCTV tersebut, orang tua tidak menyalahkan kita pihak sekolah karena dia melihat sendiri. Jadi dengan adanya ini adalah kerjasama kami pihak sekolah atau khususnya saya sebagai kepala sekolah terhadap anak ini, bagaimana anak ini. Jadi orang tua ini pun dia mengucapkan terima kasih kepada sekolah karena anaknya telah diberitahunya hal yang demikian. Sementara anak ini orang mampu, tapi dia pergaulan namanya, pergaulannya sama anak SMP. Jadi sudah dia merokok di sini. Di lingkungan sekolah juga. Jadi mungkin dia nggak tahu kalau sekolah ini punya CCTV. Jadi permasalahan itu bukan kami sekolah aja yang memutuskan, tapi kami terus memanggil orang tua murid. Berkolaborasi itu kerjasama dengan orang tua murid. Itu kasus yang ini. Itu ada juga kasus anak kita yang yang sering mengganggu, membuli kawannya di kelas. Membuli orang siswanya, kan ngejek-ngejek, selain ngejek nama-nama orang tua gitu kan, karena anak sekarang kan seperti itu. Juga dipanggil orang tuanya pun sudah kelelahan. Saya sering dipanggil sampai orang tua murid ini tidak mau datang lagi ke sekolah. Tapi kami tetap memberi sanksi kepada si anak. Tapi sanksi itu bukan kami pihak saja, tapi kami apakan orang tua murid kami sudah datang ke sekolah, kami katakan seperti itu. Bagaimana Pak kalau kita apakan dia anak Bapak kami kami skorsing aja dulu seminggu. Tapi orang tua murid itu nggak apa-apa sebab dia yang tahu anaknya seperti itu. Ya Pak, kalau nggak apa-apa Bu, kan dia nanti dia berubah. Juga seperti itu kami menangani, bukan kalau kami aja langsung menskorsingnya pasti orang tua bisa menyalahkan pihak sekolah. Jadi pokok kami bekerja sama, kolaborasi, kami tanya dulu orang tua murid ini bagaimana si anak ini seharusnya jalan-jalan satu-satunya lagi supaya anak ini bisa berubah. Jadi akhirnya setelah skorsing yang si anak ini ditanya lagi, saya tanya lagi bagaimana sekarang enak ya ibu skor di rumah. Enggak Bu, cak sekolah Bu. Memang anak tuh memang ingin sekolah dia. Jadi memang enak dia di skorsing gitu. Buat efek jerah ya Bu. Enggak sekolah oleh Bu. Bilangnya kayak gitu sama anak yang sering membuli kawan tersebut. Tapi bulinya bukan kekerasan, tapi dia dengan kata-kata. Mengejek-ngejek kawannya, macam-macam lah. Itu yang pernah saya tangani. Baik Bu, menarik sekali cerita Ibu tadi. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang tadi? Apakah menurut Ibu sudah mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kebajikan keputusan yang Ibu berikan tadi? Kalau menurut saya sebagai kepala sekolah, kan kita ini sebagai kepala sekolah ini sekolah lagi, pasti kita tidak mau merugikan siswa kita. Contohnya kan kalau masalah merugikan, saya setuju itu. Justru orang tua itu tahu dia bagaimana anaknya di sekolah. Jadi dia bisa mengontrol anaknya di rumah juga. Karena kita tanya di rumah anak ini bergaul dengan siapa. Memang dia cocok. Ya Bu, anak saya ini bergaul dengan orang-orang kadang-kadang sebut. Kadang darinya ada yang ala indak pengangguran, ada yang anak pokoknya usianya usia orang dewasa. Bisa jadi yang anak satu lagi yang merokok di sekolah tuh dia ikut-ikutan kawannya yang anak SMP ini. Anak SMP ini mungkin termasuk anak yang nakal juga di sekolah, tapi dia kan di luar jam pembelajaran, berarti kan sebenarnya itu bukan tanggung jawab sekolah, tapi dia merokok tuh di lingkungan sekolah. Jadi makanya saya sebagai kepala memang juga orang tua muridnya, orang tuanya. Itu berdesi. Jadi kalau menurut saya secara saya melihat
nilai-nilai Benar. kebenaran etika Iya. tersebut yang Iya. Mbak Desi bilang tadi itu. Iya. Karena dengan kita menegakkan Iya. etika anak yang seperti dia merokok, suka Iya. nonton film-film porno, Iya. suka membuli kawannya, berarti kan itu satu hal perbuatan yang tidak baik. Iya. Jadilah kita adakanlah bagaimana anak ini bisa berubah. Kan berubah ya, kan namanya kita manusia ini bisa berubah sifatnya. Jadi andil orang tua nih terhadap sekolah juga harus jadi saling sama. Iya. Jadi kalau orang Satu tua persepsi lah bagaimana tapi mengambil kalau orang tua keputusan, tuh Bu. tidak sejalan dengan Iya. kita sekolah tuh yang Terjadi percekcokan. percekcokan yang kita pihak sekolah tuh kita serahkan aja anaknya lagi Ke kepada orang tuanya. Iya. Karena orang tuanya itu sendiri tidak menerima apa Iya. yang telah kita lakukan. lakukan. Kita berikan, kita beritahu bagaimana anaknya yang tersebut. Iya. Jadi itulah berisi yang telah saya sebagai kepala sekolah saya lakukan terhadap siswa tersebut. Iya. Baik, Bu. Langkah-langkahnya, prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Berarti kalau ada kasus, kemudian nanti atau kita bekerja sama dengan guru dulu atau langsung ke orang tua, bagaimana langkah? Yang pertama sekali ya kita sama guru dulu. Memang guru yang Karena yang lebih tahu siswa ini Iya. tuh guru kelasnya. Iya. Setelah guru kelas kita beritahu kayak Iya, kasus itu, Bu. jadi Bu Desi pun guru kelas tersebut juga harus mengatakan sebenarnya sekolah Iya, bagi apa yang anak. sebenarnya Tapi terjadi. kalau tidak ada masukan atau informasi dari guru kelas, Iya. kepala sekolah nggak tahu, kecuali dia melakukan tersebut sesuatu di mata saya sebagai kepala sekolah, bisa lah mungkin saya langsung tangani anak tersebut. Tapi kalau misalnya tidak tahu, misalnya kan di kelas dia berkasus, kan Iya. saya tidak melihat sebuah semangat. Jadi Iya. laporan Dari ke wali kelas. wali kelas bisa jadi masukan. Iya. Seperti kayak siswa kita yang namanya Ayumi tersebut. Iya. Karena sering kali dia Iya. mulai dari kelas 3, kelas Iya, 4 iya. bermasalah sampai di kelas 5. Waktu yang di kelas 3 kelas 4 yang orang tua murid terus menyalahkan guru. Iya. Yang guru ini salah terus dengan orang tua. Iya. Tapi setelah di kelas 5 kasus yang Ayumi ini terjadilah puncaknya. Iya. Puncaknya dia memang mengatakan sudah berkata-kata kotor kepada gurunya. Sementara guru ini kita tahu yang ibu ini orangnya tidak seperti itu. Yang saya sebagai kepala sekolah tuh tahu bagaimana guru saya yang pemarah, yang penyayang karena muridnya ini. Iya. Tapi yang kasus yang Ayumi tersebut, siswa tersebut, gurunya tidak ada yang seperti yang dituduhkan waktu di kelas 3, kelas 4 anak wasa dipersalahkan. Tapi di sini kenyataannya orang tuanya menerima, bukan gurunya yang salah lagi ya, mama bilang nggak itu sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya menerima, kalau mama nggak percaya CCTV ada. Tapi dengan saya sebagai kepala sekolah mengatakan demikian, dia mau menerima. Dan akhirnya bagaimana solusinya, Bu? Solusinya karena orang tua ada bertanya seperti itu kepada saya, maka kalau seperti ini bagaimana, Bu? Ini kan menurut ibu itu saya bukan apa ya, kan udah dicoba dipindahkan kelasnya, udah juga seperti itu juga. Itu nggak ada lagi alternatifnya. Alternatifnya dengan belah kesepakatan. Ini bukan sekolah kesepakatan berdua. Karena orang tua murid ini juga menerima, udahlah Bu, pindah selana awak lah Bu. Seperti itulah perkataan orang tua murid. Dengan niat kita mudah-mudahan di tempat yang berbeda bisa berubah bisa dia. berubah. Akhirnya pindahlah siswi kita yang Ayumi ini ke SD lain. Kami memberikan surat pindahnya. Itu solusinya Bu Desi terhadap kasus yang terjadi terhadap siswa kita. Jadi bukan kita sendiri yang mengambil keputusan, kita ada menanyakan dulu apakah orang tuanya setuju, baru kita ambil keputusan. Kira-kira nih Bu, apa tantangan Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika nih Bu? Seperti yang telah terjadi tersebut kan anak nih ada yang pindah sekolah, ada yang tidak. Seperti yang pindah ke sekolah lain tuh, kalau menurut saya tidak ada permasalahan yang terjadi setelah
anak nih dipindah ke sekolah orang tua murid pun dia bersedia dia untuk anaknya pindah. Jadi antara kami pihak sekolah dan orang tua murid sudah ada saling musyawarah atau diskusi bagaimana sebaiknya anak ini supaya sekolahnya tetap lanjut, tidak bisa putus sekolah. Jadi seperti lihat sekarang ini memang anak ini sekolah, kayak Ayam ini pindah ke SD 07 Pulau Air, masih sekolah yang jangka panjangnya dia. Yang anak yang kasus yang merokok sekolah tuh dia lanjut ke SMP 11 dia sekolah. Berarti ada putus sekolah. Yang satu lagi yang suka nonton film porno tersebut masih sekolah juga di SMP dan di SD Semen Padang. Jadi menurut saya kan mungkin di sekolah ini dia seperti entah sekolah lain dia berubah. Jadi begitulah Bu Desi cara penanganannya. Kira-kira nih Bu, jadwal ada nggak jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung di tempat kejadian, atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya sesuai prosedur gitu seharusnya? Kalau mengenai jadwal waktunya tuh sesuai dengan apa kejadian tersebut, langsung diapakan. Kalau tidak bisa kita diskusi lama dulu sama guru kelasnya, ditanya dulu kepada siswa itu sendiri. Kadang siswa itu sendiri dia mengerti memang jadi kita sama guru kelas pun berdiskusi bagaimana anak kalau misalnya terbentur, saya panggil orang tua murid. Itu kasus-kasus yang berat. Tapi kalau kasus anak-anak yang misalnya bapak sama temannya, itu mungkin guru kelas saja bisa. Tapi ini yang telah membahayakan atau bisa nama baik sekolah gitu kan. Jadi iyalah harus kita beritahu orang tua murid, tapi jadwal itu tidak tertentu, tidak bisa ditentukan sesuai dengan kejadian dan permasalahannya, berat kasusnya. Ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu ada nggak seseorang yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan saat kasus dilema etika, atau Ibu ambil keputusan sendiri atau bagaimana? Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya kalau mengenai kasus tersebut mungkin saya lebih fokus berkoordinasi dengan guru kelasnya. Nggak misal saya sendiri, karena yang lebih tahu siswa kita nih memang guru kelas. Sama ibarat orang tua murid, kalau di rumah tuh orang tua murid, kalau di sekolah guru kelasnya. Yang saya sebagai kepala sekolah tuh mendengar informasi atau dikasih tahu sama guru kelasnya, baru bisa saya memutuskan bukan sendiri, tapi sama guru kelas atau sama misalnya bisa lagi guru bidang studi yang lainnya, atau seluruh guru yang warga sekolah. Jadi seperti itu Bu Desi. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, ini pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dari keputusan dilema etika, apa itu Bu pembelajaran? Jadi kalau kita sebagai seorang kepala sekolah ini, kita dalam melaksanakan atau menentukan dilema etika tadi tersebut, kita harus benar-benar yang sesuai dengan kalau kayak SOP, standar personal pendidikan. Jadi kalau memang anak ini udah kasusnya berat, ya kita misalnya bisa kita pindah sekolahkan, atau kalau masih kita dulu, kita didik dulu, kita lihat dulu, kita beri jeda waktunya gimana anak ini masih bisa nggak anak ini belajar, bisa berubah nggak di kelasnya. Jadi berubah di kelas tuh saya menerima saran atau informasi dari guru kelasnya. Jadi itu yang saya lakukan di sekolah ini. Apa yang seperti yang pertanyaan Bu Desi tadi. Udah Bu, udah selesai nih pertanyaannya. Sangat menarik. Mungkin cara-cara Ibu nanti bisa jadi pembelajaran juga buat saya ke depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kurniasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Dan di samping saya Bapak Nafizal, Kepala Sekolah SDN 36 Cengkeh. Saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam materi praktik pengambilan keputusan dilema etika. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Pak, apa kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Maaf ya Pak, mengganggu waktu Bapak ini sebentar melakukan wawancara terkait kegiatan CGP, mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam cara mengambil keputusan yang terbaik dalam berbagai kasus dilema etika maupun rujukan moral. Baik Pak, yang pertama ini pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kasus? Apakah kasus itu sebuah dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Desi. Sebelumnya tentu kita harus tahu dulu apa itu gitu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Kalau kita ambil artinya dilema etika itu ada suatu pernyataan yang mana di antara dua pernyataan yang benar, ini benar juga ini benar. Jadi tentu kita terjadi pengambilan keputusan pada suatu pernyataan yang benar dengan yang benar itu tentu kita harus lebih teliti kemanfaatannya bagaimana, mana yang lebih utama. Jadi di sini memang kita pernah mengalami seperti itu, yang mana di sekolah kita ada seseorang guru yang sekarang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit. Tentunya ini sebagai manusia kita, sosial kita tentu mau tak mau harus kita besuk. Sementara di sekolah juga ada pertimbangan karena sekolah kita tinggal anak-anak kita belajar dengan siapa gitu. Jadi ini dilihat juga baik, ini ditinggalkan juga, yang ditinggalkan juga harus kita berusaha untuk baik, kan benar, ini benar. Jadi keputusan yang kita ambil dalam hal ini kita lihat, kita bentuk secara sosialnya, dan ini juga kita layani anak yang tinggal di sekolah dengan guru-guru yang ada. Kita berdayakan semua guru yang ada untuk melayani anak di sekolah, karena sebagian gurunya untuk membesuk yang sakit. Kira-kira seperti itu tindakan yang kita laksanakan. Jadi terlaksana dua kegiatan tapi tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama tentang kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan? Bagaimana? Itu kita lihat tadi seperti tadi ya, kita lihat kemanfaatannya, keutamaannya bagaimana. Kalau sekarang umpamanya ini masalah ini lebih besar manfaatnya, tentu kita lebih dahulukan yang ini, bukan dulu yang ini, kemudian kita konsultasi dengan rekan-rekan, minta pendapat masukan dari rekan-rekan bagaimana kita keputusan yang kita ambil itu lebih utama, kita dulukan. Kira-kira mengambil keputusan seperti itu, sampai kita melihat manfaatnya, kemudian kolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan saat mengambil keputusan gitu? Apa langkah-langkahnya? Tadi udah Bapak jelaskan juga tadi. Pertama, kenali kasusnya dulu, kemudian coba berkolaborasi ya Pak, berkolaborasi dengan teman sejawat, baru menetapkan keputusan gitu. Hal apa saja yang menurut Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Yang
Yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada Dan kasus tersebut. mengambil keputusan yang paling efektif tentu kita harus mengambil keputusan pada saat yang tepat. Artinya kapan itu terjadi, Iya. kita langsung mengambil tindakan. Iya. Jadi efektifnya seperti itu, jangan ditunda-tunda. Iya ya. Kalau kita tunda-tunda yang di hari besoknya, akhirnya dilema etika itu nggak akurat lagi, kurang akurat lagi. Iya. Efektifnya seperti itu, terjadi kapan terjadi langsung diambil tindakan. Iya betul. Ketika Bapak menghadapi kasus gitu, ada enggak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ada tantangannya enggak? Terkait dengan tantangan, jelas saja ada, pasti ada tantangan. Sebab kita harus mengorbankan salah satu pihak. Iya. Tantangannya seperti itu. Ada pihak-pihak yang dirugikan. Pasti ada pihak yang dirugikan. Kalau kita ambil keputusan ini, Ya. kita tinggal gini, jelas ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya. Tapi kan kita berusaha Iya. bagaimana tantangan itu bisa kita kita redam. Iya. Artinya yang dirugikan itu tidak jadi dirugikan. Iya. Artinya seperti tadi, kelas-kelas yang tinggal, yang kosong, gurunya kita berdayakan guru-guru yang ada lalu bisa mengcover membantu kelas-kelas yang kosong. Iya. Itu. Mas Gawat. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan saat mengambil keputusan gitu? Apa langkah-langkahnya? Tadi udah Bapak jelaskan juga tadi. Pertama, kenali kasusnya dulu, kemudian coba berkolaborasi ya Pak. Iya. Berkolaborasi dengan teman sejawat. Baru menetapkan keputusan gitu. Iya, ya itu. Hal-hal apa saja yang menurut Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut. Mengambil keputusan yang paling efektif tentu kita harus mengambil keputusan pada saat yang tepat. Artinya kapan itu terjadi, Iya. kita langsung mengambil tindakan. Iya. Jadi efektifnya seperti itu, jangan ditunda-tunda. Iya ya. Kalau kita tunda-tunda yang di hari besoknya, akhirnya dilema etika itu nggak akurat lagi, kurang akurat lagi. Iya. Efektifnya seperti itu, terjadi kapan terjadi langsung diambil tindakan. Iya betul. Ketika Bapak menghadapi kasus gitu, ada enggak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ada tantangannya enggak? Terkait dengan tantangan, jelas saja ada, pasti ada tantangan. Sebab kita harus mengorbankan salah satu pihak. Iya. Tantangannya seperti itu. Ada pihak-pihak yang dirugikan. Pasti ada pihak yang dirugikan. Kalau kita ambil keputusan ini, Ya. kita tinggal gini, jelas ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya. Tapi kan kita berusaha Iya. bagaimana tantangan itu bisa kita kita redam. Iya. Artinya yang dirugikan itu tidak jadi dirugikan. Iya. Artinya seperti tadi, kelas-kelas yang tinggal, yang kosong, gurunya kita berdayakan guru-guru yang ada lalu bisa mengcover membantu kelas-kelas yang kosong. Iya. Itu. Jadi tantangannya tentu ada ya Pak. Jadi kita berdayakanlah teman-teman yang kosong untuk mengisi kelasnya gitu. Yang dirugikan itu pasti ada. Iya. Satu dua keputusan, Iya. walaupun ini benar-benar pasti ada yang dirugikan. Iya. Jadi kita akan berusaha bagaimana itu tidak terjadi. Iya. Ketika Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau langsung di tempat masalah atau
menyelesaikannya dengan sesuai prosedur masalah gitu. Prosedurnya baru Bapak ambil keputusan. Atau di suatu ada kasus langsung diselesaikan, atau lewati sebuah prosedur dulu baru diselesaikan. Biasanya yang kami alami seperti ini. Biasanya kalau alami kalau ada kasus yang seperti itu langsung kita tangani, langsung kita tindak lanjuti pada waktu tertentu, pada waktu kejadian. Iya. Kita tidak lanjuti. Tidak ada jadwal-jadwal Iya, tertentu untuk mengambil keputusan itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada. Untuk faktor pendukungnya tentu ada. Iya. Kita di sekolah ini kan suatu komponen suatu kesatuan. Iya. Nah, itu ada guru, ada siswa di sini, yang itulah yang mendukung kita. Iya. Kadang-kadang kita ragu dalam suatu hal itu, kita Iya. panggilan teman-teman, Iya. teman untuk berdiskusi. meluruskan, untuk berdiskusi Iya. bagaimana jalan terbaiknya. Jadi semua komponen sekolah kita berdayakan. Iya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi sangat menarik bagi saya. Kira-kira dari pengalaman Bapak ada enggak yang Bapak petik dari pembelajaran pengambilan keputusan ini? Ada pengalaman Bapak yang Bapak petik selama Bapak jadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika atau butuhkan norma? Pengalamannya jelas ada, pasti ada pengalaman yang kita alami. Yang pertama sekali dari kejadian-kejadian yang ada itu kita bisa mengambil hikmahnya. Iya. Artinya kita bisa membuat kita lebih dewasa. Membuat kita bisa lebih matang dalam berpikir. Iya. Mengambil suatu keputusan. Makin banyak kejadian kasus-kasus yang terjadi, kita makin merasakan lebih dewasa. Iya. Dari yang sebelum-sebelumnya kita lebih mungkin lebih sabar, kita hikmah yang kita ambil, karena itu beberapa permasalahan yang harus kita antisipasi, yang harus kita tangani, tidak lanjuti bagaimana kita menjadi. Yang jelas saja membuat kita kami sebagai kepala sekolah, pimpinan itu membuat kita lebih sabar menghadapi tantangan. Iya, setiap menyelesaikan masalah. Jadi itu pengalaman kita lebih dewasa dan lebih membuat kita menjadi orang yang sabar. Udah selesai Pak pertanyaannya. Sangat menarik jawaban Bapak. Saya dari jawaban-jawaban Bapak nanti bisa jadi pembelajaran juga bagi saya ke depan, kemudian dapat ilmu juga dari Bapak bagaimana cara-cara menangani sebuah permasalahan. Yang penting permasalahan tidak kita ambil jalan keluarnya yang terbaik, kemudian tidak ada yang dirugikan, semuanya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.